Selamat datang pemirsa, kembali lagi bersama Kasih Fakta. Kali ini kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa besar yang masih menyisakan pertanyaan. Gaza adalah wilayah kecil yang dikepung dari darat, laut, dan udara. Di hadapannya berdiri Israel dengan pesawat tempur modern, drone pengintai, tank, satelit, serta jaringan intelijen canggih. Secara logika, pertempuran ini seharusnya sudah berakhir sejak lama. Namun setelah bertahun-tahun serangan, terowongan, gudang, bengkel senjata, dan kelompok bersenjata terus ditemukan. Mengapa kekuatan sebesar Israel belum juga mampu mengalahkan Hamas sepenuhnya? Apa yang sebenarnya membuat jaringan itu terus bertahan dan muncul kembali? Namun sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya Anda tidak ketinggalan fakta menarik yang akan kami ungkap berikutnya. Di atas peta, Gaza seperti wilayah yang hampir mustahil dipertahankan. Jalur daratnya diawasi, garis pantainya dikendalikan, dan ruang udaranya dipantau oleh teknologi militer yang jauh lebih maju. Sejak 7 Oktober 2023, Israel mengerahkan pesawat tempur, drone pengintai, tank, pasukan khusus, serta jaringan intelijen untuk menghancurkan kemampuan Hamas. Dengan perbandingan kekuatan sebesar itu, banyak orang mengira pertempuran seharusnya sudah berakhir sejak lama. Israel memang mampu meratakan kawasan tertentu dalam hitungan jam, namun menguasai permukaan tidak otomatis berarti memahami apa yang sedang bergerak di baliknya. Setiap ledakan dapat menghapus satu lokasi, tetapi juga menghilangkan jejak yang mungkin menghubungkan lokasi itu dengan simpul lain di sekitarnya yang belum pernah terdeteksi sebelumnya. Namun, perang di Gaza tidak berjalan seperti perang antara dua negara yang memiliki markas besar, pusat komando, gudang utama, dan garis depan yang jelas. Hamas tidak berdiri dalam satu formasi yang mudah ditemukan. Jaringannya tersebar dalam kelompok kecil, terhubung melalui orang, lokasi, dan jalur komunikasi yang dapat berubah sesuai tekanan di lapangan. Ketika satu bangunan dihancurkan, orang di dalamnya bisa saja sudah berpindah. Ketika satu gudang ditemukan, sebagian perlengkapan mungkin telah disebar ke lokasi lain. Ketika seorang komandan terbunuh, tugasnya dapat diambil alih oleh orang yang sebelumnya tidak dikenal publik. Serangan tersebut tetap memberikan kerugian besar, tetapi tidak selalu membuat seluruh jaringan berhenti bergerak. Petunjuk penting muncul pada 13 Mei 2026. Sejumlah pejabat pertahanan Israel memperingatkan bahwa Hamas sedang berusaha menyusun kembali pasukan, memperkuat kendali lokal, dan memulihkan sebagian kemampuan produksinya. Pernyataan itu justru membuka sebuah pertanyaan. Setelah operasi panjang, penghancuran besar, dan pembunuhan banyak tokoh penting, bagaimana jaringan itu masih dapat bekerja? Jawaban sementara mengarah pada bentuk organisasinya. Israel terbiasa menghancurkan target yang terlihat, sementara Hamas berusaha memecah setiap fungsi menjadi bagian kecil. Tempat penyimpanan dapat dipisahkan dari lokasi perakitan. Orang yang membawa bahan belum tentu mengetahui siapa yang membuat senjata. Penghubung lapangan bisa bekerja tanpa mengetahui struktur yang lebih tinggi. Pola semacam ini membuat satu penangkapan atau satu serangan tidak selalu membuka keseluruhan jaringan. Kejanggalan itu kembali terlihat pada 12 Juli 2026 di kawasan Sabra, kota Gaza. Serangan Israel menghantam sebuah tempat pengecoran logam. 4 orang dilaporkan tewas dan beberapa lainnya terluka. Saksi menyebut lokasi tersebut dihantam 3 rudal. Militer Israel mengatakan tempat itu digunakan Hamas untuk memproduksi senjata. Klaim tersebut belum dapat dipastikan secara independen. Namun, jika klaim Israel benar, peristiwa Sabra menjadi tanda bahwa kemampuan produksi belum sepenuhnya hilang. Mungkin bentuknya tidak lagi berupa fasilitas besar. Kemungkinan kegiatan itu dipindahkan ke bengkel kecil yang menyatu dengan lingkungan kota dan hanya bekerja ketika situasi memungkinkan. Inilah masalah pertama Israel. Mereka dapat menghancurkan satu sasaran, tetapi lawannya tidak bergantung pada satu tubuh. Jaringan itu lebih menyerupai akar yang menyebar. Satu bagian dapat dipotong, sementara bagian lain masih menyimpan pengetahuan, hubungan, dan kemampuan untuk tumbuh kembali. Menurut Anda, apakah Israel menghadapi kegagalan intelijen atau memang berhadapan dengan bentuk perang yang tidak bisa diselesaikan hanya melalui kekuatan udara?
Setelah ini, kita akan turun ke lapisan Gaza yang tidak terlihat dari langit. Tempat medan perang berubah menjadi jauh lebih gelap dan berbahaya. Di bawah jalan, rumah, dan puing Gaza, terdapat medan yang tidak terlihat oleh pesawat tempur. Lorong bawah tanah dapat menghubungkan dua kawasan tanpa melewati jalan utama. Ruang penyimpanan dapat dipisahkan dari pintu masuk. Jalur keluar dapat muncul di halaman rumah, bangunan kosong, atau titik yang sebelumnya dianggap sudah aman. Inilah yang mengubah pertempuran menjadi perang 3 dimensi. Ancaman tidak hanya datang dari depan atau dari balik gedung. Pasukan Israel juga harus memperhitungkan serangan dari belakang, dari samping, bahkan dari bawah posisi mereka sendiri. Setiap langkah menjadi lebih lambat karena satu lubang kecil dapat membuka jalur menuju jaringan yang jauh lebih besar. Pada 17 Desember 2023, Israel memperlihatkan sebuah terowongan sepanjang sekitar 4 km di dekat penyeberangan Erez. Lorong itu memiliki ruang luas, saluran listrik, sistem komunikasi, dan jalur yang cukup besar untuk dilalui kendaraan kecil. Penemuan tersebut menunjukkan bahwa Hamas tidak sekedar menggali tempat berlindung. Mereka membangun infrastruktur yang dirancang untuk memindahkan orang, menyimpan perlengkapan, dan mempertahankan operasi di bawah tekanan. Namun, penemuan sebesar itu juga memunculkan kejanggalan. Jika satu terowongan besar dapat dibangun begitu dekat dengan perbatasan tanpa diketahui sejak awal, maka jalur yang lebih kecil tentu lebih mudah disamarkan. Sebagian mungkin tidak saling terhubung. Sebagian lain dapat sengaja dibuat buntu agar pasukan yang masuk kehilangan arah. Serangan udara memang dapat merusak pintu masuk atau meruntuhkan bagian tertentu. Persoalannya, ledakan di satu titik belum tentu menghancurkan seluruh jaringan. Tanah dapat menyerap daya ledak, sementara dinding beton memisahkan ruangan satu dengan lainnya. Bahkan ketika lorong runtuh, jalur alternatif masih mungkin digunakan. Karena itu, pasukan darat tetap dibutuhkan untuk memeriksa, memetakan, dan menghancurkan bagian dalam. Disinilah keunggulan teknologi Israel menghadapi resiko terbesar. Kamera dan sensor membantu, tetapi tidak dapat sepenuhnya menggantikan manusia yang harus masuk ke ruang sempit, gelap, dan penuh jebakan. Di permukaan, tentara dapat memanggil bantuan udara ketika menemukan ancaman. Di bawah tanah, pilihan itu jauh lebih terbatas. Ledakan besar dapat membahayakan pasukan sendiri, meruntuhkan jalur keluar, atau menghancurkan bukti yang dibutuhkan untuk memetakan jaringan berikutnya. Hamas dapat memanfaatkan keterbatasan ini dengan memasang bahan peledak, kamera sederhana, pintu jebakan, dan titik tembak sempit. Satu kelompok kecil pun dapat menahan pergerakan pasukan yang jumlahnya jauh lebih besar selama beberapa jam. Bahaya tersebut tidak berhenti pada terowongan. Pengetahuan untuk membuat senjata juga dapat dipindahkan. Sebuah mesin dapat dihancurkan, tetapi orang yang memahami cara membubut logam, memperbaiki peluncur, atau merakit bahan peledak masih dapat bekerja dengan alat lain. Produksi tidak harus kembali dalam bentuk pabrik besar. Kegiatan itu dapat dipecah menjadi bengkel kecil, lalu disatukan di lokasi berbeda. Pada 27 Maret 2026, sebuah rancangan perlucutan senjata yang dilaporkan media internasional masih memasukkan penghancuran jaringan terowongan sebagai proses bertahap selama 8 bulan. Ini menunjukkan bahwa medan bawah tanah belum dianggap selesai, bahkan setelah operasi panjang. Dengan pola seperti ini, jumlah terowongan yang dihancurkan belum tentu menggambarkan seberapa dekat Israel menuju kemenangan. Angka itu hanya memperlihatkan seberapa banyak bagian fisik yang ditemukan, bukan berapa banyak pengetahuan, jalur cadangan, dan kelompok kecil yang masih bertahan. Menurut Anda, apakah terowongan merupakan senjata paling berbahaya Hamas, atau hanya alat untuk memperpanjang perang? Setelah ini, kita akan membongkar bagian yang lebih sulit dihancurkan, yaitu jaringan manusia, kemarahan, dan kekosongan politik yang membuat perlawanan terus menemukan bentuk baru. Masalah terbesar Israel sebenarnya muncul setelah sebuah kawasan berhasil direbut. Ketika pasukan masuk, posisi Hamas dapat dihancurkan, senjata disita, dan sejumlah orang ditangkap. Namun setelah tentara bergerak ke tempat lain,
pertanyaan baru segera muncul. Siapa yang menjaga jalan, mengatur bantuan, mengendalikan keamanan, dan mencegah kelompok bersenjata kembali mengambil ruang? Jika tidak ada penguasa yang efektif, kekosongan itu menjadi peluang. Sel kecil dapat muncul kembali, memulihkan hubungan, lalu menyusun jaringan dengan bentuk yang lebih sederhana. Mereka tidak perlu menguasai seluruh Gaza, cukup mengendalikan beberapa titik, menjaga jalur komunikasi, dan menunjukkan bahwa mereka masih mampu bertahan. Inilah pertentangan di dalam strategi Israel. Mereka ingin melumpuhkan Hamas, tetapi juga tidak ingin memerintah Gaza selamanya. Mereka ingin menarik pasukan untuk mengurangi risiko, tetapi penarikan terlalu cepat dapat memberi ruang bagi jaringan lama untuk bangkit. Mereka ingin menyerahkan pemerintahan kepada pihak lain, tetapi belum ada kekuatan yang sekaligus diterima warga Gaza, mampu menjaga keamanan, dan dipercaya Israel. Pada 6 Juli 2026, Hamas menyatakan telah membubarkan pemerintahan de facto di Gaza dan siap menyerahkan urusan sipil kepada Komite Teknokrat Palestina. Israel menolak langkah itu dan menyebutnya sebagai upaya menyamarkan pengaruh Hamas. Peristiwa ini memperlihatkan bahwa pergantian nama dan struktur belum tentu berarti perpindahan kekuasaan yang sebenarnya. Pegawai, penghubung lokal, jaringan keluarga, dan orang yang memahami distribusi bantuan dapat tetap bekerja meski lembaganya berubah. Karena itu, membongkar kekuasaan Hamas tidak cukup dilakukan dengan menghancurkan kantor atau membunuh pemimpin. Israel juga harus memastikan siapa yang menggantikan fungsi tersebut setelah perang. Tanpa pemerintahan pengganti yang memiliki legitimasi, setiap keberhasilan militer beresiko menjadi sementara. Warga mungkin tetap bergantung pada jaringan lama untuk makanan, keamanan, informasi, atau penyelesaian sengketa. Ketergantungan semacam itu memungkinkan pengaruh Hamas bertahan, bahkan ketika struktur resminya telah dipukul dan para pemimpinnya diburu dari satu kawasan ke kawasan lain. Ada persoalan lain yang tidak dapat diselesaikan dengan rudal. Sejak 7 Oktober 2023, kehancuran rumah, kematian anggota keluarga, kelaparan, pengungsian, dan ketidakpastian telah membentuk kemarahan baru. Tidak semua korban akan bergabung dengan kelompok bersenjata. Namun semakin lama kehidupan tanpa jalan keluar berlangsung, semakin mudah narasi perlawanan menemukan pendengar. Disinilah serangan militer dapat menghasilkan dua akibat sekaligus. Dalam jangka pendek, serangan melemahkan kemampuan Hamas. Dalam jangka panjang, kehancuran yang luas berpotensi menciptakan orang baru yang bersedia membantu, menyembunyikan, atau menggantikan mereka yang telah dibunuh. Israel tetap memiliki kemampuan untuk menemukan bengkel, menghancurkan terowongan, dan memburu komandan. Tetapi kemenangan tidak dapat hanya diukur dari jumlah sasaran yang hilang. Kemenangan membutuhkan keadaan yang tetap stabil setelah pasukan pergi. Jika Israel menduduki Gaza secara langsung, mereka harus menanggung biaya keamanan, pemerintahan, dan perlawanan jangka panjang. Jika Israel pergi tanpa pengganti yang kuat, jaringan lama atau kelompok baru dapat mengisi ruang tersebut. Kedua pilihan membawa risiko yang sama beratnya. Mungkin inilah alasan mengapa perang terus berputar. Israel unggul dalam menghancurkan kemampuan yang terlihat, sementara Hamas bertahan melalui jaringan manusia, pengetahuan, dan kemarahan yang tidak mudah dipetakan. Satu serangan dapat menutup sebuah fasilitas, tetapi tidak selalu menghapus alasan yang membuat fasilitas lain dibangun. Menurut Anda, apakah Israel dapat benar-benar mengalahkan Hamas tanpa menawarkan masa depan politik yang berbeda bagi Gaza? Dan jika tidak ada jalan keluar yang mampu menghentikan lingkaran ini, apakah serangan berikutnya akan membawa kemenangan atau hanya memulai putaran perang yang baru? Pada akhirnya, Gaza membuktikan bahwa keunggulan senjata tidak selalu berarti kemenangan mutlak. Israel dapat menghancurkan bangunan, terowongan, dan pusat operasi. Namun, selama jaringan manusia, kemampuan beradaptasi, serta kemarahan akibat perang masih bertahan, perlawanan dapat muncul kembali dalam bentuk yang berbeda. Karena itu, pertanyaan terbesarnya bukan lagi seberapa kuat Israel dapat menyerang, melainkan apakah ada solusi yang mampu menghentikan lingkaran perang ini secara permanen. Demikian pembahasan kali ini. Jangan lupa subscribe ke channel Kasih Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi
agar Anda tidak ketinggalan fakta menarik lainnya yang akan kami ungkap berikutnya.